Selamat datang di pengentahu.com. Kali ini saya akan mereview sebuah gamepad yang sudah saya unboxing sebelumnya, yaitu IPGA-PG SV023. Namun sebelum lanjut ke videonya, bagi kalian yang suka dengan isi channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Gamepad IPGA-PG SV023 adalah salah satu gamepad terbaru dari IPGA yang ditandai dengan barcode di depannya, yaitu SV. Yang mana jika dilihat di website, SV adalah barcode baru untuk gamepad yang bisa dikoneksikan dengan Nintendo Switch. Karena didesain untuk Nintendo, layout buttonnya juga persis seperti layout untuk Nintendo. Yang sedang saya review saat ini adalah gamepad PG SV023A, yang mana barcode huruf di belakangnya yaitu A adalah jenis variasi warna yang dipilih, yang mana ada 4 warna varian, dan untuk barcode A adalah untuk warna hitam. Barcode ini menurut saya memudahkan kita dalam memilih gamepad dengan adanya huruf di belakangnya yang membedakan warna dalam satu jenis gamepad yang sama. Untuk seri SV023A ini memiliki warna dasar hitam doff dengan kombinasi warna abu-abu pada bagian tengahnya. Kalau dilihat dari desain bodinya, warna abu-abu ini adalah part yang bisa dilepas dari bodi gamepadnya, ditandai dengan adanya garis terpisah antara warna abu-abu dan hitam. Bisa dipastikan cara membongkarnya juga dari bagian ini. Warna lain adalah sentuhan warna merah pada bagian tombol turbo dan tulisan IPGA di tengah. Warna merah yang membuat gamepad ini semakin keren. Seperti di awal yang sudah saya jelaskan, karena gamepad ini didesain untuk Nintendo Switch, layout buttonnya juga seperti Nintendo Switch, yaitu face buttonnya X, Y, B, A, dan juga tombol plus dan minus sebagai ganti tombol start dan select. Fitur yang membedakan gamepad ini adalah adanya tombol programmable key atau tombol M1 M2 yang letaknya berada di bawah. Programmable key ini berguna untuk tombol tambahan dari tombol button yang sudah ada. Contohnya, kalian bisa menambahkan tombol X dengan programmable key. Jadi ketika menekan tombol programmable key, fungsinya sama dengan tombol X. Hal ini membuat pengalaman baru dalam memencet tombol pada gamepad. Saya juga sudah memberikan tutorial untuk cara mengaktifkannya. Kalian bisa klik link di atas pada video ini. Untuk urusan feel button sudah lumayan empuk dan nyaman. Tidak jauh beda dengan feel button gamepad tipe joystick dari IPGA. Namun untuk tombol trigger L1 L2 dan R1 R2, karena posisi jaraknya berdempetan akan membuat kedua tombol tertekan secara bersamaan. Apalagi tombol trigger pada gamepad ini adalah tombol yang paling empuk. Feel clicky masih bisa ditoleransi bagi kalian yang nggak suka berisik ketika bermain game. Jarak antara face button dan body sudah lumayan tinggi, namun karena bentuk gamepadnya melengkung, terkadang ketika menggunakan juga tertekan jika berpindah tombol, apalagi saat bermain game fighting. Untuk feel genggamannya, walaupun tidak memiliki grip pada bagian handle, masih nyaman karena bentuk bodinya yang cembung. Namun bagi kalian yang suka tidak sadar menggenggam stick terlalu erat karena terbawa oleh game, hati-hati karena tombol programmable key yang akan tertekan. Dan jika kalian adalah orang yang seperti itu, sebaiknya tombol programmable key dinonaktifkan saja. Untuk spesifikasi pada manual booknya tidak dicantumkan bahwa gamepad ini tidak support dengan chipset MediaTek. Namun untuk konektivitas pada Android, gamepad ini memiliki konektivitas tipe SID gamepad mode. Aneh sekali karena gamepad ini masih menggunakan Bluetooth 3.0. Untuk kapasitas baterai 400 mAh dan untuk port USB sudah menggunakan USB Type-C. Gamepad ini juga sudah terdapat vibration dan sensor giroskop. Namun sepertinya untuk sensor giroskop hanya bisa digunakan pada Nintendo Switch.
Sedangkan jika mengecas, LED 1-4 akan berkedip. Jika sudah penuh akan berhenti berkedip. Jika baterai sudah akan habis, LED akan berkedip dengan cepat. Untuk Android ada dua macam pilihan, yaitu wireless dan wired. Entah kenapa koneksi wired ini disebutkan, padahal dalam satu paket boxnya tidak ada kabel untuk koneksi antara smartphone dan gamepad. Pada Android, cara konektivitasnya adalah menekan tombol Home plus Y. LED 1 menyala sebagai indikatornya. Pada Nintendo Switch, tekan tombol Home plus B. Tidak disebutkan LED apa yang menyala, dan karena saya tidak punya Nintendo Switch, saya juga tidak bisa memberikan contohnya. Untuk PS3 bisa menggunakan wireless dan wired. Untuk wireless, tekan tombol Home plus A dan PS3 akan mendeteksi secara otomatis. Pada PC juga bisa menggunakan koneksi wireless dan wired. Untuk wireless bisa tekan tombol L1 plus Home. Seperti koneksi pada Android, yaitu HID mode. Dan untuk koneksi wired caranya sama seperti PS3, yaitu tekan tombol L1 plus Home sampai indikator 4 berkedip. Jika sudah, koneksikan menggunakan kabel Type-C. LED 2 akan menyala. Untuk PC, ketika ditancapkan akan mendeteksi mode gamepad biasa. Untuk masuk pada mode X316, cukup tahan tombol Home sampai indikator lampu berpindah dari LED 2 ke LED 3. Jadi untuk PC tidak bisa menggunakan mode X316 menggunakan wireless, jadi harus menggunakan kabel. Pada pengujian di PC dan Android, gamepad ini kurang responsif, apalagi pada PC. Untuk koneksi wirelessnya, delay ketika memencet tombol ini sangat terasa. Entah karena gamepad ini dikhususkan untuk Nintendo Switch atau bagaimana, karena saya sendiri belum mempunyai Nintendo, jadi tidak bisa memberikan pengalaman. Yang jelas, untuk koneksi wireless pada PC terasa sangat kurang responsif. Jika kalian bermain game yang diharuskan untuk bergerak cepat seperti Call of Duty Warzone, kalian akan merasa lemah jika menggunakan gamepad ini. Fungsi turbo pada gamepad ini juga tidak terlalu berpengaruh besar. Tapi jika menggunakan koneksi wired, kondisi tersebut lebih minim ditemukan, jadi lebih sedikit responsif. Untuk urusan feel button, gamepad ini cocok untuk digunakan pada game action karena tombol buttonnya agak kaku. Jadi kalau untuk urusan game pukul memukul, gamepad ini sangat cocok. Apalagi ada programmable key yang dapat menambah sensasi dalam bermain game. Karena gamepad ini didesain untuk Nintendo Switch dan walaupun memiliki koneksi HID mode pada Android, tidak adanya stand holder membuat gamepad ini tidak berguna untuk smartphone yang mana dapat dibawa kemana-mana. Mulai saat ini saya akan memberikan nilai pada review gamepad di akhir video, dan tentu saja berdasarkan pengalaman pribadi saya dengan nilai-nilai standar yang sudah saya tentukan. Untuk pengujian kali ini saya menggunakan pada PC dan smartphone Android. Yang pertama adalah desain dan material. Karena gamepad ini mengusung tema Nintendo Switch, adanya aksen warna merah pada merek IPK membuat gamepad ini semakin keren. Dan material yang digunakan juga sangat bagus. Untuk desain dan material saya memberikan nilai 8/10. Yang kedua adalah fitur dan konektivitas. Tidak adanya holder untuk smartphone membuat gamepad ini kurang berguna jika digunakan untuk smartphone Android, walaupun memiliki konektivitas untuk smartphone Android. Sedangkan fitur giroskop hanya bisa digunakan pada Nintendo Switch, membuat gamepad ini menjadi kurang universal. Adapun fitur vibrasinya juga tidak berfungsi selain menggunakan wired pada PC. Tidak bisa menggunakan di mode wireless. Oleh karena itu, saya berikan nilai 7/10 untuk fitur dan konektivitas. Yang ketiga adalah posisi button. Karena jarak antara tombol dan bodi hanya sedikit, dan bodi gamepad yang melengkung, terkadang tombolnya kepencet. Apalagi tombol trigger R1, R2, dan L1, L2 jaraknya sangat dekat, otomatis gampang tertekan. Oleh karena itu, saya memberikan nilai 6,5/10. Yang keempat adalah feel button. Feel button yang kuat membuat gamepad ini cocok untuk game action. Masalah pukul memukul dalam game, gamepad ini sangat cocok. Untuk itu saya berikan nilai 7,5/10.
Yang kelima adalah feel genggaman. Masing-masing orang mempunyai kenyamanan dalam menggenggam yang berbeda-beda. Namun untuk saya, gamepad yang cembung itu mempunyai nilai tambahan karena cocok di genggaman saya. Untuk itu feel genggaman saya memberikan nilai 8,5/10. Yang keenam adalah sensitivitas. Seperti di awal, gamepad ini tidak begitu responsif jika digunakan pada PC. Jadi saya berikan nilai 8/10. Karena gamepad ini dikhususkan untuk Nintendo Switch, bisa jadi sangat responsif untuk digunakan pada Nintendo Switch. Yang terakhir adalah harga. Harga gamepad ini sudah sangat terjangkau mengingat banyak fitur-fitur yang ada di dalamnya. Jadi untuk harga 178.000 masih bisa dibilang worth it. Karena itu penilaian dari saya adalah 8/10. Oke, itulah review dari pengentahu.com mengenai IPGPG SW023A. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe jika kalian merasa channel ini sangat cocok buat kalian. Saya Alexa, sampai ketemu di video selanjutnya.